Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Alvito Nugraha. Di sini saya akan menjelaskan tugas saya, yaitu tentang firewall NAT dengan mengikuti langkah-langkah di PDF berikut. Yang pertama yaitu ada tujuannya, yaitu mengetahui cara kerja NAT chain share NAT dan juga mensimulasikan firewall NAT chain SRC NAT. Nah, langsung saja kita mulai. Di sini yang pertama-tama kita mulai. Di sini ada topologi dari skenario firewall mikrotiknya menggunakan KNS3. Di sini saya menggunakan WiFi sebagai konfigurasi internetnya. Kemudian saya menggunakan router ISP, kemudian ada router routing dan router NAT. Selanjutnya di PC saya menggunakan PC public yang terhubung dengan switch 1 dan yang berfungsi untuk mengontrol switch RISP dan juga switch RISP yang terhubung ke switch 1 dan terhubung ke router routing dan juga router NAT. Selanjutnya di langkah percobaan. Nah, sebelumnya kalian bisa melakukan edit di preference atau bisa melakukan import dari Oracle VirtualBox, itu menambahkan 3 PC dan juga 3 router. Di sini saya akan menambahkan PC OPA seperti ini. Kemudian di nama PC 1 kita bisa mengganti namanya menjadi sesuai topologi di PDF yang tadi. Di sini nama-namanya sudah saya masukkan. Nah, karena saya sudah membuat import, jadi saya tidak perlu mengimport kembali. Nah, router juga sama ya, seperti ini. Router juga bisa diubah pakai namanya menggunakan router ISP, router routing, dan router NAT. Selanjutnya kalian juga bisa mengganti nama dari router melalui mikrotik routernya langsung. Caranya seperti ini. Di bagian PC public, kemudian kita buka Winbox. Di bagian titik 3 ini kalian bisa memilih router RISP, kemudian kita connect. Nah, selanjutnya kita pilih IP, kemudian DNS sistem, dan kemudian identity. Nah, di sini teman-teman bisa merubah nama dari router teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan mengikuti langkah-langkah di PDF. Yang pertama, kita akan membuat setting router identity dari ISP. Nah, di sini ada IP, kemudian kita bisa menambahkan ulang ya, dengan cara seperti ini. Nah, di bagian ISP ini kita akan menggunakan
adaptor adapter bridge seperti ini untuk router ISP ya, dan kabel tersambung. Nah, selanjutnya teman-teman bisa masuk ke DHCP client, kemudian tekan tombol plus dan dicentang use per DNS dan juga use per NTP. Ini kita biarkan seperti biasa, kemudian kita oke. Nah, maka statusnya akan menjadi bound. Nah, selanjutnya kita lanjut ke IP, kemudian ke address. Di sini kita bisa menambahkan IP address di bagian PDF. Sesuai dengan urutan yang ada di PDF. Selanjutnya kita lanjut ke PC1 di bagian pinbox, kemudian titik 3. Nah, di sini ada muncul routing, kita pilih routing, kemudian di bagian IP, address lagi, dan teman-teman bisa menambahkan 172.20.20.0 sesuai yang di PDF, sesuai menggunakan Ether 1. Kemudian di Ether 2 ditambahkan 192.168.1.0. Nah, seperti itu. Menggunakan network yang ada di PDF. Selanjutnya kita ke Ethernet. Di sini untuk identity Ethernet kita connect dan pilih IP address lagi dan masukkan IP address sesuai dengan PDF. Atau kita juga bisa menggunakan terminal ya dari router Ethernet ini. Oke, selanjutnya kita akan men-setting untuk IP address dari PC1. Kita bisa menambahkan network connection di bagian local area, properties, kemudian internet protocol menggunakan use the following IP address. Masukkan sesuai dengan yang ada di instruksi file PDF. Saya sudah ketik OK dan OK, maka IP address sudah masuk ke dalam PC1. Nah, lakukan IP address ini ke PC2 dan juga PC public. Di PC2 di properties, kemudian kita masukkan IP address sesuai sama yang tadi. Nah, selanjutnya di PC public. Nah, di sini sama memasukkan IP addressnya juga. Nah, jika sudah selesai, kita lanjutkan untuk NAT. Kita ke bagian IP, kemudian ke firewall, NAT, dan kita akan menambahkan NAT baru menggunakan chain SRC NAT dan out interface-nya menggunakan Ethernet 1. Dan untuk
Di bagian action kita menggunakan squared. Nah ini, oke. Jika sudah, kita akan kembali ke IP dan ke DNS. Di sini jangan lupa untuk dicentang allow remote request. Nah, belum bisa centang, kemudian tekan OK. Selanjutnya ke router ISP. Di bagian routesnya ya, di IP kemudian di routes. Nah, di sini teman-teman bisa menambahkan destination address gateway-nya menggunakan destination address 000, kemudian gateway-nya menyesuaikan di PDF yaitu 192.168.0.200. Kemudian destinnya 1 dan scope 30. Nah, jika sudah maka akan muncul seperti itu. Nah, kalian juga bisa menambahkan ya DHS 0.0 192.108.43.1 itu juga kalian bisa tambahkan, dan juga yang 192 ini dua-duanya boleh ditambahkan ya. Nah, selanjutnya kita ikuti di routing. Ke bagian IP dan routes. Nah, di sini lakukan hal yang sama seperti tadi, gunakan destination address-nya 00, gateway-nya 172.20.21, distance-nya 1, scope-nya 30, dan target scope 10. Oke. Nah, selanjutnya di router NAT. Di IP, kemudian routes, gateway-nya sama seperti tadi. 000/0/172.2020.9. Nah, selanjutnya kita langsung tambahkan NAT standar di router NAT dengan cara ke firewall, kemudian di bagian NAT ada tambahkan. Nah, seperti ini interface-nya 1, kemudian action-nya squared. Nah, oke. Nah, ini kebetulan saya sudah menambahkan, jadi saya tinggal dicentang. Selanjutnya kita akan mencoba ping dari WC1 dengan ping 888 di semua PC. Nah, berhasil ya, sudah berhasil WC1. Kemudian kita coba di, nah ini juga hasil juga, dan juga PC public di ping 888. Nah, berhasil ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita bisa melihat di IP, kemudian firewall, di bagian connection kita bisa melihat untuk pingnya ini secara langsung, dan akan muncul di bagian, nah
ini ya teman-teman, SSH address-nya muncul ketika kita melakukan ping 888. Sama juga kita lakukan di PC1. Nah, itu akan muncul di bagian PC2 nya juga. Kita ping, maka akan muncul IP dari PC2. Nah, 172.20.20.10 itu karena menggunakan Mesquite. Nah, seperti ini ya, akan muncul terus di bagian firewallnya. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan perubahan setting pada router Ethernet di bagian PC2 di router NAT. Kita bisa menambahkan, kita disable dulu atau kita hapus, nggak apa-apa. Kita disable terlebih dahulu, kita tambahkan SSH NAT yang baru dengan SSH NAT sebagai action dan juga addressnya 172.20.20.11. Kemudian di bagian general ada SSH NAT dan out interface nya sekitar 1 dan protokol 1 ICMP. Oke, kemudian kita aktifkan di bagian bawahnya menggunakan sama 1 ICMP, kemudian Ether 1 dan juga protokolnya dicentang. Selanjutnya di action SSH NAT addressnya 172.20.20.10 dan oke. Nah, saatnya kita enable, kita coba ping. Kita menggunakan ping, kemudian langsung ke MikroTik. Kita ping dari PC2 mente itu untuk agar pingnya berjalan terus. Kemudian kita ke mikrotik.com. Nah, disitu muncul ya di bagian PC public, di firewallnya muncul semua ya. Ada 6 TCP, ada destination addressnya, dan 888 destination address. Nah, di bagian mikrotiknya ini jadi karena sudah berhasil, mungkin sekian saja untuk praktikum firewall NAT dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.